Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuhairia. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-6 dari Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Saya bertugas di UPT SMP Negeri 1 Bangkinang Kota. Saya sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan guru bidang studi bahasa Inggris. Welcome to State Junior High School 1 Bangkinang Kota. Okay, let's go. Oke, baik. Sebelum kita mulai ini, perkenalkan, saya Nuhairia. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-6 dari Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Saya bertugas di UPT SMP Negeri 1 Bangkinang Kota. Pada saat ini saya sedang melaksanakan coaching bersama Bu Imelda Zen. Beliau merupakan guru bahasa Inggris kelas 8. Oke, baik. Saya menyampaikan tujuan observasi kita kali ini mengenai observasi akademik, supervisi akademik melalui coaching. Jadi nanti akan saya mengajukan beberapa pertanyaan yang insya Allah pertanyaan itu akan menggali lebih potensi yang Bumel miliki. Oke, baik. Dan juga saya tidak menilai Bumel, kemudian juga tidak mencari kekurangan Bumel, namun lebih ke menggali potensi yang Bumel miliki dan tidak menilai penampilan dari Bumel itu sendiri. Oke, baik. Baik Bumel, apa nih Bumel tujuan pembelajaran yang akan Bumel lakukan di kelas nanti? Tujuan pembelajarannya yang ada dua. Tujuan pembelajarannya yang pertama itu saya berharap di sini peserta didik mampu untuk menganalisis leksikon yang akan saya berikan. Oke, baik. Dari situ nanti setelah anak menganalisis, mereka mampu membuat menyusun paragraf-paragraf yang tadinya sudah diacak-acak, disusun menjadi satu, menjadi paragraf yang sesuai urutannya, menjadi paragraf yang benar, menjadi sebuah teks. Oke, baik. Berarti menganalisis recount teks, kemudian murid mampu menyusun menjadi kalimat yang sempurna tentang recount teks. Oke, baik. Jadi mereka tahu yang mana generic structures dari generic structure-nya. Oke, baik. Oke, nah lalu apa area fokus yang akan Bumel terapkan dalam pembelajaran ini nanti? Area fokusnya itu tadi menganalisis tentang generic structure-nya. Oke, structure-nya.
Kemudian lebih fokus ke area mananya, artinya kegiatan pembelajarannya apakah ada semacam perbedaan antara iya, yang berdiferensiasi. Saya rencana mau menerapkan yang berdiferensiasi tadi. Berdiferensiasi ini karena anak-anak di kelas itu ada yang semangat belajarnya, ada yang semangatnya kurang, ada yang nggak mau belajar sama sekali, cuek. Jadi nanti insya Allah saya akan menerapkan yang metode belajar di berdiferensiasi. Oke, baik. Lalu ada yang lain Bu Mel yang area selain fokusnya? berdiferensiasi itu nanti rencananya juga akan ada materi stop. Teknik stop. Teknik stop tuh nanti supaya anak tuh dikasih waktu lah untuk rehat sebentar. Jadi mereka nggak terlalu fokus, nggak capek juga berpikir. Jadi nanti kita kasih teknik stop sebentar. Oke, baik. Ada lagi Mbak? Berarti teknik stop ya. Pakai area berdiferensiasi, kemudian teknik stop. Ada lagi Bu Mel? Emosional. Emosional. Iya. Oke, pembelajaran sosial emosional. Iya, sosial emosional itu. Iya kan ada anak yang nggak masuk juga. Iya. Kita coba memberikan empati mereka yang nggak masuk. Jadi kita bikin supaya anak itu berempati. Kenapa kalau nggak ada tanah? Oke, berarti 3 ya Bu Mel ya. Area fokus pengembangannya yang pertama pembelajaran berdiferensiasi, kemudian penerapan teknik stop, dan penerapan pembelajaran sosial emosional ya. Oke, baik. Kemudian bagaimana situasinya sekarang nih Bu Mel di kelas Bu Melda nih? Kenapa Bu Melda ingin mengembangkan 3 area fokus ini? Karena situasi di kelas itu sebenarnya anak-anak tuh yang namanya belajar bahasa Inggris kan emang sedikit kurang berminat karena nggak bahasa mereka. Jadi gimana caranya tadi tuh saya ingin meningkatkan minat belajar mereka yang tadinya di kelas ada yang suka izin keluar masuknya lama pula masuk lagi kan, mengulur-ulur waktu. Ada yang suka ngantuk, yang udah ketiduran di kelas. Terus yang mereka yang cerita-cerita di kelas nggak fokus belajar. Jadi saya ingin gimana caranya mereka tuh fokus ketika belajar sama saya, nggak main lagi. Oke. Nah, lalu situasi yang Bu Mel inginkan itu seperti apa dari pembelajaran yang akan Bu Mel lakukan nanti? Situasinya yang diharapkan anak-anak ini lebih aktif ya. Lebih antusias lagi. Yang tadi yang nggak aktif jadi aktif, yang suka nanya gitu. Jadi setiap kita bertanya mereka aktif untuk menjawab gitu. Ini ketika kita udah pancing tapi mereka masih aja diam, nggak mau menjawab. Jadi berharapnya itu nanti jadi supaya siswa itu aktif ya. Ada lagi yang tidur ya. Ada yang tidur, keluar masuk, izin terus. Oke, baik. Kemudian Bu Mel, seperti yang Bu Mel tadi sebutkan ya, ada penerapan pembelajaran diferensiasi, kemudian ada teknik stop dan pembelajaran sosio emosional gitu ya. Dengan harapan Bu Mel nantinya, lalu strategi apa yang nantinya Bu Mel siapkan untuk mewujudkan semua itu, mewujudkan ketiga-tiga ini? Apa persiapannya Bu Mel? Persiapannya yang jelas saya buat LKPD. LKPD ya. Oke. Setelah itu nanti rencana saya akan membuat pakai proyektor gitu. Jadi anak di Infocus itu anak lihat ada video nanti supaya anak-anak tuh lebih tertarik belajarnya. Kalau ada video kan mereka lebih senang nonton daripada yang biasa kita ngasih materi bosan mungkin kan. Kalau nanti misalnya kalau saya kasih proyektor tuh mudah-mudahan antusias mereka lebih semangat lagi belajarnya. Terus ada beberapa gambar nanti, ada beberapa juga teks-teks yang saya potong-potong. Jadi mereka nanti menyusun ya. Setiap kelompok itu nanti menyusun teks-teks itu yang tadinya acak-acakan menjadi berurutan ya. Berarti LKPD, proyektor, kemudian yang disusun ya Bu Mel, yang sudah diacak-acak kemudian mereka menyusun. Ada lagi tuh Bu Mel? Itu aja sih, paling papan tulis ya. Oke. Yang lain yang seperti apa yang lain gitu yang dibutuhkan?
kan ada. Oh iya, rencana nanti saya mau bikin gambar juga. Iya. Ada gambar, berharap nanti kan kalau saya lihatkan gambar sama anak-anak untuk memancing mereka menjawab pertanyaan saya. Nah, nanti saya rencana mau ngasih gambar. Nah, ini tahu nggak sih gambar apa? Mudah-mudahan dengan begitu mereka terpancing untuk menjawab. Oke. Baik. Nah, untuk penerapan yang Ibu Melda sampaikan barusan ini, apa saja yang harus disiapkan untuk menerapkan itu semua? Apa sudah ada di lapangan persiapan seperti KPD dan lain-lainnya gitu? Persiapannya udah ada beberapa yang udah saya siapkan. KPD-nya udah selesai. Nah, paling nanti yang proyektornya saya pinjam di sekolah, karena sekolah sudah menyediakan. Terus nanti paling saya membutuhkan bantuan dari pihak sekolah juga, dari teman yang sama bahasa Inggris untuk memasang proyektornya. Kenapa? Karena saya agak kurang pandai juga. Tadi Bu Melda sebutkan membutuhkan dukungan dari teman guru bahasa Inggris gitu ya untuk memasang proyektornya. Ada dukungan lain lagi yang Bu Melda perlukan untuk mewujudkan pembelajaran yang akan Ibu Melda lakukan ini? Dukungan yang lain, ya itu sih membantu itu tadi. Terus dukungannya, ini kemarin juga saya sempat nanya-nanya sama guru bahasa Inggris yang lain. Mereka ada yang ngasih saran bantuan. Email nanti Kak kalau kayak gini harusnya gimana? Nanti kasih pakai ini aja. Jadi mereka ada ngasih bahan juga, bantuan bahan juga ke saya. Jadi alhamdulillah sebagian bahan yang saya pakai itu nanti yang akan saya tampilkan juga di kelas. Baik. Berarti dibantu oleh rekan sejawat berarti ya? Rekan sejawat, kemudian guru bahasa Inggris, berarti sama guru bahasa Inggris ya, memasang proyektornya, kemudian mempersiapkan medianya ya. Wah, Masya Allah ya Bu Mel ya, saya jadi gak sabar nih ingin melihat penampilan Bu Mel mengajar nantinya. Nah, kapan Bu Mel akan dieksekusi atau dimulai kegiatan Bu Mel dari diskusi kita hari ini? Karena saya lihat sepertinya Bu Mel sudah siap ya, baik secara mental maupun secara persiapannya. Insya Allah hari Selasa. Ya? Emang hari Selasa masuk di jadwal di kelas 8H. 8H ya. Selasa pekan depan itu tanggal 7 Maret ya Bu Mel 2023. Masya Allah, saya jadi nggak sabar nih ingin melihat penampilan Bu Mel beserta murid-muridnya. Semoga nanti kalau memang ada kurangan, Ibu bisa ngasih tahu saya juga, karena kalau kita udah tampilkan kita nggak tahu kekurangan itu di mana lagi kan. Nanti setelah itu saya dapat membuat anak semangat lagi belajar, dan kalau ada kekurangan nanti bisa Ibu menyampaikan kembali supaya saya bisa memperbaiki kembali. Baik. Kita nanti akan menjadi tim solid ya Bu Mel ya. Mudah-mudahan nanti apa yang Bu Mel sudah rencanakan ini sesuai nanti di lapangan. Kemudian kita juga nanti akan melihat observasi. Saya akan menjadi observernya, mengobservasi penampilan dari Bu Mel serta merumuskan dari pembelajaran nantinya. Tentu besar harapan kita apa yang sudah Bu Mel rencanakan ini sesuai dengan nanti di lapangan dalam aplikasi yang lain. Insya Allah. Amin. Terima kasih ya Bu Mel sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want to ice breaking. You know ice breaking? Kita ada pernah kan ice breaking sebelumnya? Do you still remember this song? Head, shoulder, ankles, knee, ankles. Do you still remember? Yes. Kita ice breaking itu dulu, meregangkan otot-otot yang kaku. Ya, tadi yang mana habis olahraga? Olahraga tadi kan? Nah. Thank you. Sit down please. Apa? Ulu kasut
Kasangkulim Zoo? Ya, kebun binatang Kasangkulim. Gak pernah ke sana? Nah, and the last picture. Yang besar itu hotelnya. Apa? Waterboom. Ya. Nah, kenapa bisa liatin gambar ini? Apa mas? Apa hubungannya sama materi kita hari ini? Who can answer? Raise your hand. Raffi, you answer. Pengalaman kita Itu yang dari Raffi katanya. Itulah pengalaman kita yang pernah datang ke sini. Di antara ini Raffi yang mana pernah datang? Semuanya? Udah. Bisa diceritakan salah satu pengalamannya? Gimana? Terserah mau yang kemana nih? Sungai Hijau, Hulu Kasok. Gak bisa ceritain pengalamannya aja. Coba satu aja Miss minta. Gak perlu panjang-panjang, pendek aja. Ke Sungai Hijau. Ngapain ke Sungai Hijau? Nandi sama terus main-main aja. Oke, itu pengalaman Raffi mandi di Sungai Hijau bareng sepupu ya. Nah, ada lagi nih yang lain yang mau ngasih pengalamannya yang pernah kesini. Apa Hambali? Pernah nggak? Nggak pernah? Satu pun nggak pernah? Nah, kemana yang pernah? Kemana Kasok? Ngapain kamu Kasok? Nah, jalan-jalan sama keluarga. Apa yang kamu dapat dari Kasok selain jalan-jalannya? Pemandangannya indah ya. Nah, oke, itu tadi ya. Ini kalian punya pengalaman kan masing-masing. Nah, kemarin kita udah orientation, pengenalan teks ya. Biasanya di mana itu? Berada di bawah paragraf ya. Yang kedua, second is event. Raise your hand if you want answer. Ayo dong, angkat tangan. Yang rame-rame masa habis diserbu. Satu-satu. Ayo coba, coba, yang mau. Nah, Raffi. Peristiwa atau kejadian ya, rangkaian peristiwa atau kejadian yang ada di dalam sebuah teks cerita. Oke, itu yang event. The last is reorientation. What is the orientation? Raise your hand. Who to answer? Najwa. Kesimpulan atau rangkuman biasanya ada di mana? Di akhir paragraf. Nah, oke. You can see this text about holiday. Jadi sebelum saya tanya, coba kalian baca. Atau ada yang mau membacakannya? Ada yang mau membacakan? went to Jakarta. We visit my uncle's house. It had a big garden and a lot of colorful flowers and tennis court. On Friday, my nephew and I went to National Museum and went up to the top
see the beauty of metropolitan city. On Saturday, we went to Ancol Beach to see Dunia Fantasi and Dolphin Show. On Sunday, we went to Taman Mini Indonesia Indah, and then we went home. We really enjoyed our holiday. Okay, thank you Raffi. Nih, ya. Can you read? Last holiday, my family and I went to Jakarta. We visited my uncle's house. It had a big garden and a lot of colorful flowers and tennis court. Oke. Maulana, kenapa Maulana bilang itu orientasi? Nah, tadi kan pengenalan. Oke, pengenalan. Pengenalan apa yang ada di paragraf pertama? Grup satu mana cepatnya? Kok belum nempel? Oh. Ayo cepat grup satu. Pertemuan kita kali ini untuk kegiatan coaching Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yang untuk mengingatkan kembali bahwasanya tujuan kita coaching hari ini bukan untuk menilai Bumel, bukan menilai Bumel, kemudian juga bukan untuk mencari kekurangan Bumel. Namun jika kemarin itu ada kendala-kendala yang Bumel rasakan, nanti kita sama-sama diskusikan gitu ya. Oke, baik Bumel. Nah, pekan kemarin maksudnya hari Selasa 7 Maret 2023, Bumel sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan yang kita observasi kemarin, yang kita kemarin juga. Nah, bagaimana perasaan Bu Mel setelah melakukan proses pembelajaran itu? Alhamdulillah sangat memuaskan karena antusias dari anak-anak ketika menyampaikan materi kemarin, mereka sangat antusias. Oke, baik. Menurut Bu Mel, bagaimana penampilan Bu Mel itu? Terus bisa Bu Mel deskripsikan ke saya penampilan berdasarkan pembelajaran yang selesai pekan kemarin. Mendeskripsikan di kelas. Iya, penampilan Bu Mel. Oke, yang pertama kemarin itu kan ketika masuk salam, setelah salam anak menanyakan kabar anak terlebih dahulu. Setelah menanyakan kabar anak, saya menanyakan kehadiran anak-anak di kelas. Nah, setelah itu baru saya mereview materi yang sebelumnya yang saya ajarkan. Brainstorming ya, warming up. Habis itu setelah review itu saya lihat anak-anak tuh masih, karena anak-anak bisa olahraga kan, jadi capek. Nah, jadi saya bikin ice breaking. Jadi pas ice breaking itu untuk membangkitkan lagi semangat mereka. Ada semangat lagi. Jadi kemarin saya bikin ice breakingnya itu nyanyi.
nyanyi. Jadi nyanyinya juga mereka menampilkan saya head, shoulder, and toes. Jadi kan mereka juga bergerak seluruh badannya. Jadi ada peregangan. Setelah dari ice breathing itu saya mengeluarkan saya memberikan mereka gambar. Gambar ada 4 gambar saat itu tentang pemandangan. Ya, kayak ada sungai hijau, bulu kaso, Kasangkulim, satu lagi apa kemarin? Lupa. Jadi saya lihatkan ke anak-anak, saya coba untuk membuat pertanyaan pemantik. Kalian tahu ini gambar apa? Jadi ada yang mereka yang menjawab, ini gambar ini, guys. Jadi dari gambar tadi saya mencoba membuat pertanyaan ke mereka. Jadi apakah kalian pernah kesini? Jadi pertanyaan itu sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan. Jadi mereka tanya, oh ini saya pernah, saya ada yang menjawab belum pernah. Jadi yang menjawab pernah itu saya mencoba menggali lagi. Kamu ngapain aja di sana? Dari pertanyaan yang tadi itu saya minta mereka untuk coba menceritakan pengalaman apa yang mereka dapatkan ketika mengunjungi tempat tersebut. Oke, baik. Materinya itu ikon yang benar? Iya, teks ikon di kelas 8H ya? Iya, 8H. Oke. Nah, dari strategi yang sudah direncanakan di awal sejak kita kemudian pas observasi yang dilaksanakan kemarin itu ya, saya lihat langsung. Nah, penerapan pembelajaran kan kemarin itu ada penerapan pembelajaran strategi yang diterapkan, ada diferensiasi, kemudian ada implementasi konsep mikir ya, konsep mikir, kemudian ada penerapan sosial emosionalnya, ya kan? Kemudian menurut Bu Mel, apakah itu sudah terlaksana, atau sudah maksimal atau seperti apa? Alhamdulillah yang saya inginkan yang tadi yang disampaikan itu sudah terlaksana. Dan alhamdulillahnya dari yang tadi yang saya menerapkan konsep diferensiasi, menggunakan konsep mikir, di situ anak-anak juga mulai aktif. Mereka sudah terpancing untuk aktif dan apa yang saya tanyakan dan yang saya jelaskan mereka sudah mulai memahami. Ya. Oke, kemarin saya juga melihat Ibu mengelompokkan anak-anak, ya kan? Nah, pada saat pengelompokan itu, apakah Ibu Mel sudah berdasarkan apa Ibu Mel kemarin itu sudah terlaksana belum? Berdasarkan kemampuan siswa, kemudian belajarnya, bisa diceritakan? Iya, jadi kemarin saya mengelompokkan itu sesuai dengan pemahaman anak-anak. Nah, itu juga masuk dalam konsep diferensiasi tadi. Jadi pemahaman anak, ada anak yang diberikan teks yang agak sedikit rumit, itu saya bedakan. Terus anak yang dengan pemahamannya yang di tengah, menengah, dan anak-anak yang agak di bawah. Jadi saya menyesuaikan dengan isi teksnya. Teks dari teks ikon itu ada yang pemahamannya, yang teksnya agak tinggi, ada yang menengah. Kalau yang di agak rendah itu yang jelas teksnya nggak panjang saya buat, terus yang bahasanya yang mudah mereka pahami. Baik Bu Mel, jadi Bu Mel kemarin pada saat saya melihat Bu Mel hari Selasa itu ada anak yang kurang aktif, kelompok maksud saya, kelompok yang kurang aktif. Jadi ada kelompok yang satu kelompok itu mereka kurang aktif dari catatan saya lihat. Nah, selaku saya sebagai observer, jadi ada sedikit mungkin perlu adanya membangkitkan semangat kepada anak ini agar mereka aktif belajar. Apa yang Ibu melakukan nanti yang biar anak ini aktif dalam pembelajarannya, jadi dia tidak tertinggal dari kelompok yang lain. Iya, kemarin memang ada tuh yang tertinggal tuh. Jadi di sini saya kemarin balik lagi ke mereka memotivasi, memberi mereka semangat. Nah, dari yang motivasi tadi saya sedikit kasih reward lah, supaya niat belajar mereka lebih keluar lagi. Nah, kalau kalian bisa menyelesaikannya, nanti bisa kasih kalian poin tambahan. Ya, emang yang agak kurang aktif itu emang anak yang tadi yang berdiferensiasi tadi kan, yang pemahamannya lebih rendah. Jadi kan mereka pemahamannya kan emang masih kurang. Di situ saya motivasi lagi. Kalau kalian bisa mungkin bisa kasih poin lebih. Nah, yang penting gimana caranya kalian bisa menyelesaikan tugas kalian. Lalu bagaimana dengan proses kegiatan pembelajaran? Kan ada sedikit ice breaking saya lihat ya.
kita katakan ice breakingnya and number gitu ya. Jadi bagaimana kalau misalnya kita masukkan ke dalam kegiatan itu dengan ice breaking nyanyi, jadi anak yang kurang aktif tadi kita berikan yang misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, because visual life. Jadi nyanyi itu terkait dengan unsur konteks. Jadi anak tidak merasa susah, jadi mereka merasa bermain sambil belajar. Insya Allah mungkin materi berikutnya saya akan coba. Oke, baik. Jadi tadi Bunda akan tidak lanjut ya. Tidak lanjutnya tadi dengan memberikan motivasi kepada anak dengan memberikan reward. Kemudian reward itu mungkin bisa Ibu Mel jelaskan lebih detailnya lagi, seperti menuliskan tadi ya, seperti bintang berikan kepada anak. Lalu apa rasanya lagi? Apakah nanti kalau kita berikan reward itu anak aktif belajar ya, nanti tidak lanjutnya untuk ke depannya bagaimana agar semua kita ini anak ini bisa aktif belajar dan semangat belajar. Tindak lanjutnya ya itu tadi sih, kalau mungkin ada sebagian anak yang tidak merespon poin tadi, tapi kan sebagian dia akan merespon dan meningkatkan lagi yang saya memberikan buat tadi. Mungkin itu motivasinya membawa mereka sambil bercanda, ajak mereka bergurau sedikit, karena anak-anak itu mungkin tegang jadi agak bergurau bercanda biar relax lagi lah. Iya, benar sekali teman. Jadi kemarin saya lihat anak itu benar tegang ya, tegang, kemudian agak ketakutan untuk mengeluarkan ide gitu ya. Jadi Masih ada yang nggak aktif. Benar-benar. Ada lagi rasanya yang mesti ditingkatkan lagi. Tadi memberikan motivasi, kemudian memberikan anak itu supaya tidak tegang, memberikan relax gitu ya, dengan bercanda, jogging gitu ya. Ada lagi rasanya Mungkin tambahin ice breaking tadi kan? Iya, ice breaking. Yang tadi Ibu sampaikan, ice breaking lagi biar mereka tambah relax, nggak tegang lagi. Benar. Oke, Bu Mel, saya tunggu ya tindak lanjutnya ini. Insya Allah nanti akan dicoba. Mudah-mudahan sukses kegiatan pembelajaran kita, tentunya anak semakin semangat belajarnya dan dia tidak merasa tertekan. Tadi dengan adanya materi pertama motivasi, reward yang tertulis gitu ya, selain daripada ucapan secara langsung gitu ya, kemudian juga adanya relax ya, bercanda, kemudian ada ice breaking yang terkait dengan konteks tadi ya. Oke, baik, saya nggak sabar nih Bu Mel untuk melihat tidak lanjut berikutnya. Semoga kegiatan pembelajaran semakin berkualitas, itu harapan kita bersama ya. Terima kasih juga tadi Ibu sudah membantu saya juga untuk mengatur ide-ide masukannya untuk ke depan. Iya, sama-sama juga. Juga jika nilai 1 sampai 100 bukan berada di posisi mana? Susah juga sih ya kalau di-rate-kan seperti itu, tapi 7,5. Saya merasa masih ada yang kurang maksimal juga. Oke, baik. Untuk mencapai ke maksimal ke 100 tadi apa saja yang akan Mel lakukan tindak lanjutnya gitu? Nah, itu tadi memberikan anak motivasi tadi supaya dia lebih aktif lagi. Terus yang relax tadi ngasih jogging. Jadi mereka nggak ngomong nggak tegang di kelas. Kadang kalau ketemu kita anak-anak tuh kalau dia ngomong tuh tegang kan. Habis itu kayak tadi ice breaking. Oke, baik. Sukses ya Bu Mel ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awal sudah disampaikan apa Ya, motivasi tidak menilai, kemudian juga tidak mencari kekurangan, namun sebaliknya mencari potensi diri Bu Mel. Bahwa mesti menyadari akan memiliki jauh lebih bagus ya Pak ya. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya ya, tujuan mudah, tujuan tinggi,